Saksuwene niku Sunan Kalijaga niku diarani Sunan Kalijaga, ning perspektifnya kita itu Sunan Jaga Kali. Nggih napa mboten? Hebatnya orientalis menutup kebenaran supaya kita itu hanya mengikuti jejak sing ketok mripat. Kita hanya mengikuti jejak-jejak sing batu nisan. Seperti Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husain yang kemudian ini yang menjadi orang tuanya Syekh Jumadil Kubro. Yang ini orang tuanya Syekh Malik Ibrahim. Kita tidak pernah tahu hubungan mereka dengan Mojopahit. Kita sudah tertanam dalam otak kita bahwa Mojopahit itu hancur oleh Raden Fatah. Kita sudah otak awake dhewe iki sudah terkontaminasi oleh sejarah orientalis bahwa Mojopahit itu dihancurkan oleh Demak. Para wali itu pelaku budaya hebat. Kemudian apa iya Mentolo sekali berwali Songo, para wali lah gitu ya. Songo itu bukan masalah jumlah. Ini dari guru kami. Sebenarnya bukan masalah jumlah. Songo itu sangha, kesempurnaan. Jadi pada saat kita matur balik ke masalah wali. Jenengan kalau berpikir bercerita tentang Mojopahit, pasti pikiran panjenengan adalah Hindu Buddha. Nggih napa nggih? Nggih? Hindu nggih? Siapa Gajah Mada itu? Gajah Mada bae niki. Para wali 9 termasuk yang sekarang sedang dihauli itu punya kekerabatan dekat dengan Mojopahit. Punya kekerabatan sangat dekat dengan beliau. Ini yang tidak terungkap. Nek sing runtut kaya tertulis wonten ahline Mbah Mat, mangke Mbah Mat sing cerita. Ndi Mbah Mat. Ndi. Lah. Kula sing tak raketok mawon sing tak critane. Ngaten nggih. Mboten apa-apa nggih. Wong nek salah ya gak nek pengaruh gak ngurangi mangan. Gak ngurangi rasa lawuk. Tapi itu tertulis di kami, di guru-guru itu tertulis. Jadi Syekh Gajah Mada itu erat kaitannya dengan Gresik. Kita nggak pernah tahu mungkin tentang itu. Saat saya diskusi dengan Profesor Sunyoto almarhum, yang beliau kalau nggak salah juga pernah dia ngisi sejarah perkewalian di Lamongan atau di sini saya nggak tahu. Nggih. Oh nggih. Ate itu 3 hari sebelum sedo menghubungi saya ingin ketemu. Ayo kita sejarah kita buka, yang banyak nggak tampak itu kita buka. Ayo, monggo Prof. Ternyata 3 hari kemudian mendengar berita beliau sedo. Karena saat saya matur ke beliau bahwa tolong dicari data bahwa sesungguhnya Gajah Mada itu adalah waliullah. Awalnya itu beliau sempat kaget. Jadi janjane iki kita meniru para wali iki hanya sekedar melestarikan apa pengen meniru atau karena sesuatu. Kan pengen duwe ngilmune para wali to nggih? Nggih. Ben iso dadi wali to nggih? Tapi kok terus ora pengen kok
ben koyok Malik Ibrahim, ben ditekani, ben dijaluki duwe, ben nyuso nyarutang lah boten ngaten to nggih. Nek pikirane mung ngaten mawon mesakaken. Raden Said biyen cilik dunyane wae ngamal nyolong lho. Raden Said ki supaya iso bantu masyarakat niku maling, begal. Saiki jenengan parani kon nyauri utange sampeyan. Ya kita kita sesuai dengan petunjuk Nabi nggih, kita datang itu mendoakan para aulia. Kalau yang kita doakan itu amal ibadahnya di hadapan Allah sudah cukup, maka sifat ampunan itu kembali kepada yang memohonkan ampunan. Kalau jenengan memahami, kemudian untuk mengingat bahwa kita nanti juga akan meninggal dunia. Yang kedua, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa seperti beliau, ilmune opo? Karena kalimat aulia itu pasti berkaitan dengan alimul ghaibi wa syahadati, pasti berkaitan dengan kemakrifatan. Para wali disebut wali itu pasti berkaitan dengan masalah makrifat. Kita dengan masalah makrifat itu sudah pada saat orang berbicara ngaji makrifat, kuwi langsung teng di otaknya awak dhewe langsung mumet. Nggih napa mboten? Nggih to? Wah, derajate wong nek wis makrifat dhuwur banget. Nggih napa nggih napa nggih? Nggih. Ben karo rada hidup kok tekalih ngadeg pangapunten. Pangapunten. Kalau tak kalih ngadeg mboten maksud napa-napa. Saat kita berbicara ada orang yang makrifat, kita terkadang itu sudah takut lebih dulu dengan orang yang makrifat itu. Mergo nek wis ketepethuk karo wong makrifat kuwi wedine awake dhewe iki diduding. Wendi iki nyapa? Kelakuanmu nyapa? Kan gitu, ditebak gitu. Akhirnya jenengan wedi. Bapak Ibu kula buka nggih. Nenek wong iso nebak niku gak enak kaitane karo makrifat, pun. Pedi mawon. Nek wong iso nebak niku mboten wonten kaitane karo makrifat. Napa nggih? Awak dhewe kejebak dengan kalimat makrifat itu, wah. Memang benar semua wali Allah itu pasti makrifat. Akan tetapi yang awal, yang akhir, sejak awal sampai akhir makrifat itu menjadi hal sing pokok mendasar tentang keimanan, itu kemakrifatan, itu mutlak. Makanya ayatipun dawuhipun al-awwaluddin makrifat. Kula baleni al-awwaluddin makrifat. Ngaten nggih? Al-bunyanu ala khamsin. Islam ki dibangun di atas 5 perkara. Sing sepisan al-awwalun, sing sepisan napa? Syahadat. An pakai alif nun, an. Pakai alif nun. Sanes qaul, qaf, wawu, lam, sanes. Tapi menggunakan an. An dan qaul berbeda. Kan ngeten. Awal pertama beragama itu makrifat. Artinya apa? Ternyata makrifat itu pertama gitu. Al-awwaluddin makrifat, awali itu makrifat. Awal kehidupan beragama itu makrifat. Jadi kalau ada orang makrifat ya normal. Kalau din kita ganti nggih, din itu maknanya agama, awal kehidupan agama. Din kita ganti makna letterleknya, makna aslinya. Karena din itu makna aslinya adalah kehidupan. Din itu makna aslinya adalah kehidupan di dalam ketaatan. Jadi din itu taat dan patuh. Tapi kalau din dal ya nun, din taat dan patuh, tapi gak jelas sing dipatuhi sapa, sing ditaati sapa. Kemudian ada alif lam, di Quran itu selalu ada alif lam di depannya. Al-din. Jadi taat dan patuh jelas siapa yang dipatuhi, sistemnya gimana. Itu jelas. Kemudian ada tasdid, ad-din. Jadi kehidupan
Din itu adalah ketaatan, kepatuhan dan ketundukan dalam menjalani kehidupan mereka. Itu di dalam sistem jelas, terbimbing jelas. Makanya semua salafus saleh menyepakati man laisa atau man ghairu. Di dunia itu ghairu syekh, man laisa syekh, maka gurunya setan, akan dipengaruhi hidupnya dengan pengaruh-pengaruh setan. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi makrifat itu bukan permasalahan jenengan roh demit, roh jin, sanes. Makrifat dalam hal ini adalah masalah tentang ketuhanan, tentang Allah, tentang sapa to sing diwiji asma Allah, sehingga tahu tujuan hidup, untuk apa hidup. Inilah para wali 9 atau para wali-wali aulia di masa lalu. Saya nggak mau permasalahkan tentang beliau seperti Matum Ibrahim masuk wali 9 atau tidak, karena dia berpendapat tahunnya berbeda dengan wali-wali yang lain. Memang beliau mendahului para wali sebelumnya, dia termasuk bapaknya para wali. Bapak Ibu yang berbahagia, lagi saiki awake dhewe iki mong yang dihapus juga begini ya. Jadi memang benar yang bapak beliau, orang tua beliau saat Jalaluddin itu kemudian dikatakan Samarkandi, itu dari Afrika Selatan, tapi aslinya beliau adalah India, Hindus, Moghul. Itu sejarah dan yang kami terima. Kemudian berkaitan dengan itu bagian dari cara orientalis menutup sejarah supaya kita tidak tahu siapa para wali 9 itu, opo ilmune, sehingga kita biar hanya meniru kulite, sehingga kita hanya biar meniru tukarane. Ya kayak kadang itu gini ya, film kui enek film Syekh Siti Jenar gelut karo para wali songo. Saya yakin sekarang sudah mulai banyak orang berpikir nggih, ini mbiyen gelut tenan poga gitu. Coba dirasional, mung perkara sebuah keyakinan, kemudian para wali kuwi enggak trima, ngamuk nesu karo sinten? Syekh Siti Jenar, Syekh Abdul Jalil. Nesu karo Syekh Abdul Jalil utawi Syekh Siti Jenar mung perkara gak cocok karo keyakinan sing dilakoni karo Syekh Abdul Jalil. Itu kocak mboten? Lucu mboten? Sekali berwali loh, wali tukaran, was. Apa begitu ya? Apa seperti itu? Itu banyak cerita yang di orientalis dipun tutup. Ini ditutup. Ditutup. Banyak yang ditutup sampai nanti dalam bentuk ajaran-ajaran inti. Tentang sholat, tentang poso. Nanti derivasinya sampai ke sana. Kalau itu dilanjutkan panjang lebar begitu. Sehingga kita tuh sing tukaran itu mung perkara salat. Sing tukaran itu salat gak rengket, sikile gak jejek-jejekan, gak idek-idekan, bid'ah. Tapi kita gak pernah mempermasalahkan saat kita Allahu Akbar. Kira-kira para aulia itu mempermasalahkan ini apa enggak begitu ya? Kita itu sempat tukaran hanya perkara sepele. Ada yang Allahu Akbar. Kalau jenengan media sosial banyak pertanyaan tentang itu. Yang benar gimana Allahu Akbar itu? Yang dipermasalahkan ini, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang
Kadang kita nesu Allahu Akbar. Gitu. Sing dimasalah ki hal sepele ini. Tapi kita tidak pernah menggali dan mengkaji apa itu takbiratul ihram, kenapa tangan itu diletakkan di kiri kanannya telinga, dengan maksud apa? Supaya terbentuknya perilaku syukur sebagai awal kehidupan. Karena sholat itu simbol kehidupan itu sendiri. Sehingga Allahu Akbar itu sebenarnya kuping ki jembengen tenan nek enek wong ngomong tentang wa ita'adzana. Wa ita'adzana, saat ita'adzana, adzan itu bukan Allahu Akbar yang dimaksud dalam ayat Al-Qur'an ini, di surat Ibrahim ini maknanya adalah saat adzan, seruan sangat kuat tentang Rob, tentang sistem kehidupan menuju kepada Tuhan, itu makna Rob. Maka takbiratul ihram lah, jadilah pendengar yang baik, penyimak yang baik, dan bertafakur yang baik. Allahu Akbar. Kita habis waktunya hanya untuk masalah gini apa gini atau begini gitu. Ini sebenarnya yang dimaui. Makanya kalau kita membaca para wali, metode berdakwahnya luar biasa. Termasuk beliau Tumengkang Sari. Seperti cerita Tumengkang Sari, Nyai Ageng Tumengkang Sari, pasti yang jenengan rekam itu adalah dirabi karo, pengen dirabi karo pangeran dari Mojopahit, nggih, gitu, ditolak, kon gawe sumur kabeh 10, gitu, sing siji dilunggui. Akhir ditung kurang siji, mirip kaya Roro Jonggrang, ngaten to nggih. Nek kula mboten. Sing duwe terserah nek nesu. Mboten. Itu kaitanipun kalih ayat surat Hujurat 14. Mojopahit sebenarnya Tumengkang Sari ini dengan Mojopahit masih posisi keponakan. Kemudian pangeran ini dia katakanlah juga Islam, maaf, beribu maaf, tapi Islam yang hanya bermodal syariat. Tumengkang Sari punya syarat, kalau jenengan ngelamar saya, tolong juga berguru seperti romo-romo saya untuk punya ilmu tauhid. Kemudian kehidupan berdunia saat seperti di surat Hujurat, orang-orang Arab saat itu mengatakan kepada Nabi, ya Nabi, anak iman, kola arbi, anak amanu, saya iman ya. Dijawab apa sama kanjeng Nabi? Nanti dulu, katakan kamu aslamna, kamu telah Islam. Ini perkaranya. Karena iman itu berkaitan dengan makrifat yang ada di dalam hatimu. Dengan buka piyambak di surat Hujurat 14. Nah ini maunya beliau Ki Ageng Tumengkang Sari, karena ini putu ya dari sini ya, kan gitu. Jadi maunya itu salah satu pangeran ini akan ngelamar, tolong digenepi dengan tauhid. Hanya ini kok, bukan untuk menolak. 9 itu sebenarnya kesempurnaan, genepi dengan 1, yakni dengan buturan iman. Dulur papat 5 pancer. Dulur papat itu apa? Jasad, ati, ruh, rasa. Pancer zikir. Rasa yang di jerone enek kehadiran Tuhan. Wes ki nek wong roh iki mesti sekti, wes to. Sekti. Tapi aja mbayangke sekti dibacok ra tedas. Justru rong dibacok menawa wis mati. Wong ki nek dibacok kok gak tedas, itu berarti ora sekti, jek wedi mati. Nek wong sekti tenan ki, rong dibacok, wong pengen mateni kula. Nggih, ya wis mati gitu saja gitu. Ini wong sakti tenan kuwi. Nek wong cek
pengen poso ngene, pengen ben gak tegas ora sekti wis to. Pemerintahan di Nusantara yang belum memunculkan mengenyam keemasan itu hanya Indonesia.